sehingga terjadi penumpukan, jadilah 440 di sini. Sudah 440, masih 52%, maka rusak lagi di tempat yang lain, jadilah di sini 176. Cukup 54%. Lalu orang-orang protes yang di TPS 3, orang-orang protes yang di TPS 6. Kan gitu dia. Kenapa protes? Bukan itu data di C1. Kami bukan seperti itu. Ini C1-nya beredar foto-foto dan sebagainya. Nah, oleh pihak KPU memperbaiki. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Banyak dugaan-dugaan kecurangan ya di pemilu ini diungkap atau dibongkar begitu kan ya. Salah satunya banyak postingan di di berbagai X begitu kan ya, di Twitter begitu kan. Ya, ini banyak yang bingung kenapa suara 58% enggak berubah Kisanak ya. Padahal tambahan suara masuk terus. Ini akal-akalan yang dibuat oleh KPU. Beginilah cara kerja kecurangan itu ya. Ketika melihat data-data yang ditampilkan mereka begitu kan ya, dia melingkari semacam grafik begitu. Kalau mereka ada yang viral misalnya ya, terus kemudian dalam kotak-kotak seperti ini, ketika misalnya tidak sesuai data dari angka 1 itu menjadi 7, kalau mereka dirubah ya, diperbaiki jadi 1, mereka akan beralih ke yang lain katanya begitu kan. Yang lain ya diperbaiki, beralih kepada yang lain. Kenapa suara dari 50% ini ya tidak naik-naik? Kenapa begitu kan? Ada apa begitu kan? Dan bahkan dari data 205 juta orang yang kemudian DPT di situ begitu kan. Hak yang kemudian yang digunakan berapa? Nah, ini masih belum jelas begitu, dibongkar habis-habisan dalam beberapa video yang terjadi ini. Saya kira ini banyak, tidak hanya di situ begitu kan ya. Salah satu stasiun TV juga dari CNN juga menayangkan Anies Baswedan 57,34%. Sedangkan ya dari Kompas ya melihat bahwa kemungkinan besar banyak yang mengatakan sama dengan apa yang dilakukan oleh CNN, 58% begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat hari ini sudah melihat bagaimana nuansa-nuansa politik hari ini begitu kan ya. Kalau memang ada indikasi-indikasi yang kemudian mengarah pada dugaan-dugaan kecurangan yang ada, wajar kalau masyarakat itu bertindak di situ begitu kan. Apakah ini sebuah kebetulan? Apakah ini hanya settingan? Apakah ini hanya sekedar lucu-lucuan? Dan CNN sendiri sudah mengakui di situ begitu kan, dan minta maaf ya. Jadi sebenarnya yang salah siapa? Stasiun TV atau KPU? Sudah ya, 2 stasiun TV yang menjelaskan kubu 01 yang unggul, sedangkan kubu 02 entahlah ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan. Ketika melihat dari nuansa-nuansa politik seperti ini, maka banyak yang mengatakan bahwa apakah KPU cukup netral hari ini? Apakah tidak netral dan sebagainya? Ini yang perlu kita lakukan begitu kan. Dari beberapa polling yang ada, dari beberapa masyarakat yang menyambut baik 01 di situ sangat-sangat luar biasa dibandingkan dengan calon-calon yang lainnya. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya amati betul bahwa ya masyarakat kalau melihat di bawah ada yang tidak dapat surat suara ternyata begitu kan. Apakah sebegitu ngerinya ya dampak politik kita begitu kan, dampak pemilu kita begitu. Kalau hanya soal ingin menang yang dicari, ya artinya ini salah fatal begitu kan. Disitulah bagaimana demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi kepada siapapun begitu kan ya. Untuk mencari bagaimana keadilan dan kejujuran itu poin penting di situ. Bukan berarti kita harus semua orang ya ambisiusnya harus menang dan sebagainya begitu kan ya. Jadi bagi kami hal-hal yang bersifat nalarnya agak salah begitu. Ya, nuansa-nuansa politik itu banyak sekali pro dan kontra hari ini. Tapi bagi kami adalah melihat dengan data-data yang diperlihatkan hari ini begitu banyak ya. Ada yang mengatakan ini kecurangan dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya ya melihat dengan sedemikian rupa ya masyarakat
diambang kebingungan bahkan begitu. Kenapa? Karena nampaknya dari data-data yang kemudian muncul begitu kan ya. Salah satunya misalnya ini. Rakyat cerdas bisa bikin simulasi ala Sirekap. Begini ternyata cara main Sirekap KPU ya, kecurangan sistematis. Ya, 02 diplot di settingan, presentase perolehan 58% agar dapat satu putaran. Benarkah seperti itu? Kita lihat saja viral di media sosial dengan data-data yang ditunjukkan begitu kan. Ketika melihat input data ya di di 01 mereka, memang benar angkanya seperti itu. Tapi kenapa kok yang lain bertambah begitu kan? Ya, calon yang lain bertambah sehingga ya percuma mau nginput 100 juta apapun begitu kan. Kalau yang lain yang bertambah ini gimana logikanya begitu? Artinya ya benar-benar ketahuan di situ. Jadi masyarakat lihat saja begitu kan ya dari pola grafik yang ada selama ini begitu kan. Rakyat cerdas ya, netizen sudah membuat simulasi bagaimana ya mengantisipasi kecurangan, ya terbongkar kecurangan-kecurangan yang ada begitu kan. Tapi nampaknya dan rupanya ini tidak didengarkan oleh mereka karena ya yang penting bagi mereka adalah menang begitu. Apakah mungkin 3 calon itu mendapatkan tuh sampai hampir 60%, 70% dan sebagainya. 2 calon saja, ini 2 calon begitu kan ya. 2 calon saja begitu kan. Ketika Jokowi dengan Prabowo dulu itu ya 54% banding dengan 45%. Jadi itu sudah berapa begitu kan ya. Kalau dibagi 3 misalnya ya apakah mungkin seorang Anies Baswedan dan Pak Ganjar di situ begitu kan ya. Anies Baswedan mendapatkan sekitar kurang lebih 30 juta. Sedangkan Pak Ganjar mendapatkan ya kurang lebih di bawah itu ya mencapai 15 juta. Artinya kan selebihnya mereka kepada Pak Prabowo begitu kan. Dari DPT yang ada 205 juta, berapa orang yang tidak sah, berapa yang golput dan sebagainya. Nah ini yang menjadi acuan bagi orang-orang yang kemudian membongkar habis-habisan di situ begitu. Wajar ya dalam hal ini ya bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang kalah dan sebagainya. Kita harus ya melihat nuansa-nuansa politik yang selama ini begitu kan. Ini sudah dibongkar habis-habisan. Logika terjadi penggelembungan suara ya. Ini sudah dibahas oleh mereka begitu kan. Artinya cukupkah kita harus percaya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jangan lupa ya kita awasi betul, kawal betul begitu ya. Makanya kalau mau audit dari luar agar ketahuan ya ada caranya, yaitu bikin mirror program KPU yang di dalamnya ada validasi untuk mengunci data yang benar dan notifikasi jika update perubahan angka. Otomatis akan ketahuan yang lompat itu di mana saja. Gampang kok, nggak susah. Ini sudah dibongkar habis-habisan oleh mereka begitu. Jadi sampai hari ini masih muncul spekulasi begitu kan. Pemerintah bukan bikin jadi pinter, malah bikin kita menjadi orang yang bodoh. Dan kita beradapkan ya juga bikin kita jadi jahat. Apakah kita mau ya dilaknat dunia akhirat? Ya, apakah mereka cukup memperhatikan itu? Jauh mereka begitu kan. Karena mereka menganggap begini, di MK nanti keputusannya bahwa yang terjadi di 01, 02 dan 03 sama-sama melakukan kecurangan. Bisa saja asumsi-asumsi itu yang diperdebatkan begitu kan. Karena data-data yang bergulir hari ini bukan tidak mungkin ya 01 dicari ya untuk mencari kecurangan ya, 03 juga sama dicari kecurangan misalnya. Itu banyak yang terjadi. Kalau sama-sama terjadi kecurangan, ya MK berasumsi bahwa ya siapa yang menang, ya pastinya seperti itu begitu kan. Makanya hak angket ini bergulir sampai sekarang begitu kan. Hak angket ini bergulir sampai sekarang tujuannya untuk mencari keadilan di situ. Jadi bagus sebenarnya kalau kita amati betul begitu kan. Tapi kalau hanya actionnya itu aja, maka yang terjadi di sini ya ada nuansa-nuansa yang kemudian saya kira harus diperbaiki begitu kan. Karena nampaknya ya hari ini melihat dari KPU sendiri begitu kan ya, nampaknya ya menyerahkan sepenuhnya kepada MK setelah Prabowo menang. Coba kita baca ini. Banyak DPT tidak memperoleh haknya. KPU dituding terlibat membangun kecurangan pemilu. Mari kita baca.
Pakar Hukum Tata Negara Ferry Asmari menuding ya Komisi Pemilihan Umum atau KPU terlibat dalam tindakan kecurangan pemilu di 2024. Dugaan itu tercermin dari banyaknya daftar pemilih tetap atau DPT yang tidak memperoleh haknya, sulitnya pindah memilih hingga persoalan sirekap. Bahkan ada yang mengatakan saat ini kartu tanda penduduk masyarakat Indonesia sudah bersifat elektronik. Ya, dengan demikian kata Ferry mestinya membuat proses pindah pemilih jauh lebih mudah. Misalnya, ya KPU dapat membuat posko pindah pemilih di lokasi TPS. Dia mengatakan banyak masyarakat yang datang ke TPS tapi justru berujung kecewa. Alasannya karena belum terdaftar sebagai DPT atau belum memiliki formulir pindah memilih. Haha, ya. Hal ini kata dia mengakibatkan penyelenggara dianggap tidak memberikan kesempatan yang luas. Nah, ini cerita sendiri begitu ya. Saya pribadi begitu kan ketika kemarin ya mau nyoblos begitu kan ya. Ya, mereka karena saya terdaftar di tempat yang lain ya, karena saya berada di luar kota, tidak bisa ini begitu kan. Jelas tidak bisa begitu. Jadi kalau sudah tidak bisa, pada akhirnya orang akan melihat bahwa akan mundur, dia tidak akan pulang di situ begitu kan. Saya harus pulang jauh-jauh begitu kan ya, untuk bisa datang ke situ begitu, untuk bisa nyoblos. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu? Yang terjadi ya kalau memang ada hal-hal seperti ini ya, nuansa-nuansa seperti ini nih gimana begitu. Seharusnya kan KPU harus memberikan waktu dimanapun kita bisa menyoblos begitu kan ya. Apalagi tinggal di daerah-daerah di perantauan begitu. Seharusnya bisa mereka. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat hari ini kita lihat saja begitu. Kalau memang ada dugaan kecurangan besar begitu, mari kita bongkar habis-habisan begitu kan ya. Karena apa? Karena kita itu asumsi kita sebenarnya bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah. Tapi mari kita berpikir secara rasionalitas begitu kan ya. Apakah seperti ini terus setiap pemilu begitu kan? Ya, saya kira tidak mungkin lah begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.